Nah, kemudian Pak, bicara soal aspal ini, Bapak kemarin sempat menyinggung ini di forum deklarasi Hipton. Hipton ya. Gimana Pak Bapak bisa menguraikan soal Hipton ini, karena saya dengar kemarin ini didirikan pada tanggal 9 Desember 2020 bertepatan dengan momentum pilkada kemarin, namun kemudian ini tetap digelorakan dan gongnya kemarin diresmikan secara nyata oleh Bapak sebagai Ketua Dewan Pembina di Gedung Pancasila. Iya. Jadi gini, Hipton ini adalah satu bagian kecil dari bagian banyak yang mesti dipersiapkan oleh kita secara keseluruhan masyarakat Kepton dalam rangka cepat merealisasikan Provinsi Kepulauan Buton ini. Nah, saya mengambil inisiasi juga agar supaya pemuda dan perempuan kita yang berada di wilayah Kepton ini terus mendapatkan informasi yang real terhadap rencana pemekaran Kepton. Satu, bagaimana cara menyampaikan informasi itu? Nah, kami akan menyampaikan informasi itu dalam berbagai cara. Salah satunya cara mungkin itulah dalam bentuk karya-karya sosial. Mungkin mereka akan turun untuk membagikan, ya, dalam menghadapi COVID ini kan banyak sekali yang dapat masalah. Di samping kami kasih bantuan, kami jelaskan Kepton. Begitulah kira-kira proses penyebarannya. Tapi intinya Hipton itu adalah satu organisasi sipil, organisasi masyarakat yang didirikan atas inisiasi untuk mempercepat terbentuknya Provinsi Kepulauan Buton ini. Sebab seperti yang saya bilang, dari tripartit ini kan tinggal saja pemerintah yang masih menganut sistem moratorium ya, masa moratorium ini. Tapi mau tidak mau, ini tuntutan masyarakat ya, tidak akan mungkin bisa dielakkan. Karena ciri khas Kepton itu beda dengan yang lainnya. Beda yang lainnya, misalnya seperti Bulan Mongondo, apa yang lain-lain. Ya, berbeda juga misalnya dengan Papua, karena Papua ini kan pertimbangan dari soal keamanan karena perbatasan negara dan lain sebagainya. Kalau Buton tidak, kalau Buton ini berkaitan dengan kami meminta kepada pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan kepada ex-Kesultanan Buton itu. Karena ex-Kesultanan Buton itu kan sepanjang peradabannya itu 700 tahun loh berdiri sebagai satu negara. Lalu dia integrasi masuk ke Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa syarat. Loh, kok kenapa negara tidak memberikan perhatian? Misalnya lebih besar lagi, jangan ada kabupaten kota dong, berikan sebagai provinsi. Dan itu sudah dibuktikan. Gua diberikan. Ternate terakhir kemarin, masa Kesultanan Buton nggak dikasih, kira-kira gitulah. Ya, dan kalau ini yang kita minta, pemerintah itu sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi benar-benar menghargai loh simbol-simbol daerah itu. Ya. Ya, buktinya ini aspal mati suri berpuluh-puluh tahun di tangannya Pak Jokowi baru selesai. Kalau enggak, di SB itu kan nggak ada, dilirik aja enggak. Nah, sekarang di PSB, di Pak Jokowi, alhamdulillah. Makanya sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden, ya, di mana dalam hal ini dipertajam oleh Pak Luhut, dipertajam oleh Menteri Dalam Negeri Pak Tito untuk cepat merealisasikan aspal ini. Tapi tolong Pak jangan aspal juga, tapi juga masalah Kepton, supaya Kepton ini Provinsi Kepulauan Buton ini sudah ada salah satu penunjangnya, kecuali tadi memberikan penghargaan kepada ex-Kesultanan Buton karena integrasinya, tapi juga Kepton ini mempunyai sumber daya alam yang cukup untuk menjadi sebuah provinsi, kira-kira gitu. Jadi ini Pak, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, bahwa aspal Buton, Hipton, dan Kepton ini 3 kesatuan yang tidak bisa di NN semua ya, Buton, Hipton, Kepton. Nah, dan kemarin ada yang menarik Pak, yang Bapak singgung soal ada kode 9 begitu. Kemarin juga kan ada 3 bupati yang hadir dalam deklarasi tersebut, bupati ke-7, ke-8, dan ke-9. Dan ini sudah ibarat bayi yang hamil 9 bulan, tinggal tunggu waktu melahirkan. Nah, Bapak bisa singgung sedikit soal kode-kode 9 kemarin yang Bapak sempat nyatakan dalam deklarasi. Saya kemarin mencoba merelai kembali peristiwa masa lampau, karena kecuali masa lampau ini kan peradaban ya. Peradaban itu kan sebuah budaya yang cipta rasanya itu dilakukan oleh sekelompok orang dulu ya, lalu kemudian itu dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi sampai generasi hari ini. 700 tahun
termasuk peradaban pemerintahannya di dalam. Nah, kalau kita hitung dari sana, maka peradabannya figurnya peradaban itu mulai dari atas, kan itu ada 9 saya bilang kemarin. Pertama sekali itu Sipanjonga, walaupun ini 4 orang tapi kita sebut leader topnya Sipanjonga. Kan ada Sipanjonga, Jawangkati, Tamananjo dan Simalui. Tapi kita hitung dari Sipanjonganya. Sipanjonga, lalu kemudian anaknya itu kan Beto Ambari. Dari Beto Ambari kemudian turun lagi Sangariana anaknya. Sangariana beranak lagi, anaknya Labalu. Labalu beranak lagi menjadi Bancapatola. Bancapatola beranak lagi menjadi Raja Mulai. Raja Mulai beranak lagi, anaknya Lakatuturi. Lakatuturi beranak lagi Labaura. Nah, yang terakhir ini, yang ke-9 inilah yang kemudian melahirkan 3 partai kita yang ada. Di sana Lamaindo dan Labaura gitu. Nah, disitulah kemudian lahir 3 partai. Partai ini partai Tanai Landu, Tapi-Tapi dan Kumbewaha. Lah Singgah sama Lambula anaknya ketua partai Tapi-Tapi dan Kumbewaha. Di samping kanannya turun Murhum. Nah, Murhum dengan dia sepupu sekali. Nah, itu 9. Nah, kemudian juga dari sisi kepemimpinannya, tadi turunannya, sekarang sisi kepemimpinannya. Kita lihat lagi dari atas, dari Wakaka, lalu kemudian Bulawambona, raja kedua, lalu kemudian habis Bulawambona Bancapatola. Bancapatola baru kemudian Tuarade baru siapa lagi habis Tuarade, lalu kemudian Raja Mulai Murhum, habis Murhum Latumparasi, habis Latumparasi Lasangaji, yang ke-9 Dayanu Isanuddin. Jadi ketemu 9 lagi. Nah, dari struktur kepemimpinan daerah, ya kita hitung setelah penghapusan Swapraja, ketemu lagi nih 9 lagi. Ini yang saya pikir-pikir aneh, ya kan? Mulai ketemu di sana. Di sana itu pertama, kemudian Pak Kasim, baru Zainal Arifin Sugianto, baru Hamzah, baru Lubis, baru kemudian Pak Saidu, Pak Safi, baru Umar Samiud, baru Bakri. Jadi 9 juga. Dan 2 orang ini yang terakhir ini betul-betul memilitani untuk mengkomandoi baik dari itu aspal maupun dari Kepton ini. Kira-kira jadi dari 999 ini saya kemudian diilham, oh ini sudah 9 bulan kayaknya nih. Kira-kira gitu ya. Dan efek nasional juga, dan saya kira Pak Jokowi begitu besar perhatiannya kepada daerah-daerah. Saya yakin lah ini tidak lama. Di tangan beliau ini semua akan tuntas. Karena keyakinan saya sama dengan keyakinan aspal ini. Dulu kita pernah putus asa loh Pak Irwan. Putus asa karena pemerintah itu tidak perhatikan ini. Untung saja ada Pak Jokowi jadi presiden. Kalau bisa 3 kali, beliau 3 kali lah sudah selesai, sudah urusan gitu. Karena ya bagi kami yang orang Buton yang merasakan betul-betul bahwa beliau memperhatikan ini. Tapi tolong Pak Jokowi sekali lagi, kalau bisa juga Kepton ini secepatnya Pak. Kira-kira gitu lah. Nah kemudian Pak, kemarin ini ada yang menarik juga yang kemudian dibaca oleh netizen, khususnya di media sosial. Pertemuan Bapak kemarin di Hotel Zenith dengan Pak Ali Mazi beserta 4 kepala daerah yang lain di wilayah Kepulauan Buton. Nah, banyak yang menafsirkan macam-macam soal gambar itu karena tidak ada narasi yang bisa menyebutkan soal apa isi pertemuan tersebut. Kira-kira apa Pak konten yang ada di sana itu Pak? Pak Ali Mazi pertama masih memprioritaskan pembahasan itu masalah penggunaan aspal. Pertama menginformasikan kepada seluruh kepala daerah khususnya bagian Kepton ini terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sudah betul-betul mempertegas tentang wajib pemakaian aspal itu. Yang kedua juga membicarakan tentang rencana pemekaran Buton ini, Kepton ini. Dan yang ketiga kita banyak bicara soal komunikasi antara putra-putra daerah, bagaimana soal kebutuhan kita, dan bagaimana komunikasi antara pimpinan daerah dan pimpinan daerah yang lainnya. Kira-kira gitulah yang disambung rasa oleh beliau. Ya. Tapi intinya sekali lagi beliau masih mempertegas agar supaya Pak Wali Kota, Bupati Buton Tengah, Buton Selatan, Buton, ya, Wakatobi juga sebenarnya itu cuma tidak hadir beliau kemarin,
untuk mempertegas pemakaian aspal CPHMA itu di tahun ini. Kira-kira itu.